mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau katakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganmu kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-24 ini didukung oleh Chris Urston sebagai Jail Singgi, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, dan Eli Burhan sebagai Bu Kadir. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-23 telah diceritakan, setelah mendengar cerita Widari bahwa dia telah diusir dan tidak diakui oleh suaminya Jail Singgi, Restu Singgi menjadi tergerak untuk menemui kakaknya itu. Jendela kamar itu belum juga dibuka oleh kakak Jail. Barangkali dia takut. Barangkali dia masih tidur pulas. Aku akan menutup jendela kamar ini terus sampai kakak Jail membukanya. Siapa itu? Itu suara kakak Jail. Rupanya dia sedang mendengarkan jendela kamarnya diketuk-ketuk. Dia pasti akan membuka jendela kamarnya itu. Biar, aku akan tetap bersembunyi di balik pohon ini. Tidak ada siapa-siapa. Pasti dia lagi yang datang mengganggu. Restu, aku tahu kau datang menggangguku. Aku tahu kau belum mati. Dengarlah kau. Apa yang kau ingini dariku sebenarnya? Apa kau dendam padaku? Apakah kau menginginkan nyawaku? Ayo, tampakkan dirimu. Aku memang belum mati. Kau Restu rupanya. Kau benar-benar tidak mati. Kau tidak mati dengan racun bisa ular itu? Aku tidak meminum racun itu. Aku hanya berpura-pura mati. Tidak aku duga. Rupanya Kakang benar-benar akan membunuhku. Rupanya Kakang benar-benar ingin menyingkirkan aku. Begitu besar rasa cemburu Kakang padaku. Apakah aku memang orang yang menjadi penghalang untuk Kakang memiliki Nilam? Ya, kau memang aku anggap sebagai penghalangku yang sangat berbahaya. Karena aku sebenarnya juga sangat mencintai Nilam. Kau memang sebenarnya tidak rela Nilam akan kawin denganku. Tapi kini kau tidak akan bisa mencegahnya lagi. Karena besok malam adalah saatnya malam bulan purnama. Dan malam besok, itu berarti malam perkawinanku dengan Nilam. Ayo sekarang. Apa maumu sebenarnya? Kau pasti yang selama ini sering mengganggu aku. Kau pengecut itu. Kau tidak berani menampakkan dirimu. Sekaranglah aku menampakkan diriku. Aku memang yang mengganggu Kakang selama ini. Kakang telah bertindak ceroboh.
Kakang terlalu picik. Kakang terlalu lupa diri. Lupa akan segala-galanya. Apa dasarmu berkata begitu? Apa karena kau tidak suka padaku? Apa karena kau merasa iri bahwa aku akan hidup berbahagia bersama Nilam? Karena besok malam adalah hari perkawinan kami. Katakan saja, Restu. Apa kau menuntut sesuatu dariku? Apa kau membutuhkan sesuatu dariku? Aku akan memberikan sejumlah uang untukmu. Dan kau boleh pergi sesukamu. Dan jangan ganggu kami. Aku bukan pengemis, Kakang Jahil. Mataku sekarang memang buta. Aku sadar kalau aku memang sudah tidak pantas mendampingi Nilam. Tapi sedikit pun tidak ada rasa iriku pada kakak. Itu semua karena keterpaksaan saja. Keterpaksaan? Iya. Nyatanya Nilam sudah mau menuruti apa yang sudah direncanakan. Itu karena aku yang menyuruhnya. Dia sudah banyak susah. Dia sebenarnya tidak rela kawin dengan kakak. Tapi aku tidak tega dengan bayi yang dikandungnya itu. Dia harus lahir ada bapaknya. Dan aku memang pantas sebagai bapaknya. Karena dia anakku. Lalu apa maumu sekarang? Kau jangan mengganggu aku. Aku datang malam ini bukan untuk mengganggu. Tapi aku hanya ingin kakang sadar. Kakang boleh kawin dengan Nilam. Tapi bukan berarti kakang akan mengusir dan melupakan Widari. Oh, kau rupanya sudah bertemu dengan Widari. Kau menuntut agar aku kembali pada dia dan membatalkan perkawinanku dengan Nilam? Aku tidak menyuruh membatalkan perkawinan itu. Tapi Widari istri kakang yang kakang kawin dengan sah. Kenapa kakang sampai tega mengusir dia? Dan tidak mau mengakui sebagai istri kakang sendiri. Kakang sudah lupa daratan. Kakang mementingkan diri sendiri. Kau ingin membela Widari. Kau saja kawin dengan dia. Dia sudah lari dari aku. Dia sudah lupa padaku. Tapi bukan aku yang salah. Lalu, sekarang jelas. Kalau kakang Jahil sudah tidak mau mengakui Widari, kakang benar-benar hilang rasa diri sebagai suami. Tutup mulutmu, Restu. Kau jangan lagi bicara. Kau hanya akan mengganggu kesenanganku. Sejak lama aku memang tidak suka padamu. Aku dendam padamu. Kakang akan melarikan diri dari tali keluarga. Memang sebenarnya keluarga kita tidak ada yang memiliki sikap seperti kakang. Keluargaku adalah keluarga orang-orang yang memiliki tata cara adat, tata cara sopan santun, dan menghargai kemanusiaan. Sadarlah kakang. Ki Rebon Singgih dan Nyi Rara Ningrum. Kedua orang kita almarhum. Bukan orang yang mewarisi dendam. Dan tidak memiliki sifat-sifat seperti kakang Jahil. Tutup mulutmu. Kau jangan membawa-bawa keluarga. Jangan kau sebut-sebut orang yang sudah mati. Kini kau harus bertanggung jawab atas rasa kecewaku padamu. Yang selama beberapa malam ini kau telah menggangguku. Berhati-hatilah kau, Restu. Kau harus lenyap dari muka bumi ini. Jahil Singgih mendadak melesat keluar jendela kamarnya. Kemudian dia menyerang Restu Singgih yang berdiri di hadapannya itu. Terjadilah perkelahian. Jahil Singgih membabi buta. Dia tidak mempedulikan apa-apa lagi. Dia tidak mempedulikan bahaya dirinya. Tetapi serangannya itu tak satu pun yang mengenai sasarannya. Padahal dia tahu kalau Restu Singgih tidak bisa melihat apa-apa. Keparat, perutku terkena pukulannya. Padahal dia buta. Kenapa tendangan dan pukulanku bisa dihindari? Nampaknya dia peka sekali. Dia seperti tahu bahaya yang datang pada dirinya. Bagaimana kakang? Apakah kakang masih akan meneruskannya? Kalau kakang benar-benar ingin membunuh saya, jangan salahkan saya jika terjadi pada diri kakak. Kau keparat, Restu. Kau jangan bangga. Kau pikir dengan matamu yang buta itu, kau akan bisa mengalahkan aku. Berhati-hatilah kau. Kembali Jahil Singgih menyerang. Kali ini dia lebih gencar dengan tendangan dan pukulannya yang sangat berbahaya. Dan kali ini dia berhasil menendang dan memukul tubuh Restu Singgih. Restu Singgih sempoyongan dan jatuh. Akhirnya Jahil Singgih tidak memberi kesempatan lagi. Dia menyerang Restu Singgih yang sudah terjatuh. Restu Singgih tidak bisa berbuat apa-apa. Pukulan-pukulan Jahil Singgih menghantam wajah dan perutnya. Restu Singgih berteriak menahan rasa sakit. Namun Jahil Singgih tidak mempedulikannya. Rasakan olehmu, mampuslah kau. Ya! Jahil Singgih napasnya bagaikan diburu. Lalu dia menghentikan serangannya. Dia sudah merasa puas karena Restu Singgih sudah tergeletak tak berdaya. Restu tidak bergerak lagi. Oh, tapi aku harus lebih berhati-hati. Dia bisa menyerangku secara tiba-tiba. Jahil Singgih! Jahil Singgih! Celaka, Bu Kadir kemari. Sedang apa kau di sini? Kau sepertinya telah mengerjakan sesuatu. Bu Kadir, saya baru saja berkelahi. Orang yang telah mengganggu saya, orang yang saya curigai, berhasil saya tangkap.
Dia kini sudah tidak berdaya lagi. Di mana dia? Dan siapa dia? Dia Restu. Dia ada di situ. Restu hilang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa lenyap? Tubuhnya tadi tergeletak di tempat ini. Kau tidak berbohong. Sungguh, saya tidak berbohong. Saya baru saja menghajarnya. Restu tergeletak di tempat ini. Orang itu benar-benar Restu. Kenapa dia bisa lenyap? Dia pasti bersembunyi di sekitar tempat ini. Restu! Kau jangan sembunyi! Kenapa kau melarikan diri? Kau pengecut! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Rasanya, aku sendiri belum yakin. Aku tidak percaya kalau Restu lenyap dan bersembunyi. Kalau dia ada di tempat ini, dia pasti muncul dan menampakkan diri. Apa maksudnya dia menyembunyikan diri? Bukankah sesuatu yang tidak ada gunanya? Bukankah dia memang tinggal di sini? Saya sungguh-sungguh melihatnya. Saya tidak berbohong. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Dia memang sengaja. Barangkali dia sudah tidak berani menghadapi saya. Karena dia merasa sudah tidak berdaya setelah saya berhasil menghajari dirinya. Sampai tergeletak. Tapi kenapa dia cepat sekali menghilang? Restu! Keluarlah kau! Aku di dekatmu. Dengar suara itu, Bukadir? Ya, aku dengar. Itu suara Den Restu. Tapi di mana dia bersembunyi? Ibu sekarang percaya bukan? Dia memang bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku bukan pengecut. Itu suaranya lagi. Tapi di mana dia? Aneh. Kenapa kalian menjadi penasaran denganku? Keparat! Keluarlah kau, Restu. Kau jangan sembunyi. Kau pengecut. Den Restu, kau adalah tamu di rumahku. Kenapa kau permainkan aku? Saya tidak akan keluar. Karena Kakang Jail memang sudah tidak menginginkan kehadiran saya di rumah ini. Dia akan melenyapkan saya. Bukadir harus tahu. Laki-laki menginginkan nyawaku. Dia telah gagal membunuhku dengan racun yang dia campur dengan minuman. Dia sudah aku berdaya. Dia penasaran karena aku belum mati. Karena aku dianggap bisa mengganggunya. Tutup mulutmu. Kau memfitnahku sembarangan. Jangan dipercaya kata-katanya itu. Tunggu. Apa benar, Den Restu? Apa benar kakakmu akan mencoba membunuhmu dengan racun dan telah gagal? Ibu bisa tanyakan sendiri. Dia terlalu cemburu pada saya. Dia telah lupa diri. Sampai setiap orang selalu mencurigai. Istrinya Widari. Dia sendiri telah mengusir dan tidak diakuinya lagi. Widari. Jadi dia telah menemuimu, Jaya Singgi? Dia bukan lagi istriku. Dia datang hanya ingin menggangguku saja. Dia kini sudah menjadi milik orang lain. Oh, licik kakak. Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau harus berhati-hati. Kini aku sudah kau anggap musuh besar. Aku bukan lagi adikmu. Kau sudah keterlaluan, kakak. Dia tidak bicara lagi. Nampaknya dia sudah pergi. Dia tadi mengancamku. Aku harus berhati-hati. Apa maksudnya? Jaya Singgi, kenapa Den Restu tidak bicara lagi? Apakah dia sudah pergi? Sepertinya begitu. Barangkali dia memang sudah pergi. Dia memang cepat menghilang. Dia pasti sudah lenyap dari tempat ini. Jaya Singgi, sudahlah. Barangkali Den Restu memang sudah pergi. Biarkan saja. Mungkin dia terlalu iri denganmu. Iya, dia memang iri. Apalagi besok malam dia tahu adalah hari perkawinanku. Mari kita masuk. Aku tidak sadar, tidak terasa. Nampaknya kandunganku ini sudah cukup besar. Aku akan punya anak. Aku akan melahirkan seorang bayi. Tapi kenapa sudah lama sekali Restu belum muncul juga? Kenapa dia meninggalkan aku? Bagaimana kalau sampai dia tidak juga muncul? Restu, di mana kau sebenarnya? Apakah kau tidak tahu? Apakah kau memang sengaja tidak akan menemui aku? Malam ini adalah malam terakhir. Besok malam saat munculnya bulan purnama. Dan besok malam adalah hari perkawinanku. Tapi kenapa dia tidak muncul juga? Seharusnya malam ini Restu menemui aku. Restu, kalau kau tidak mau menemui aku, kalau kau sudah tidak mau menjaga aku, kau sudah melupakan janjimu, aku harus pergi. Aku tidak mau di sini sendiri tanpa kau. Aku harus pergi. Biarlah perkawinan ini batal. Biarlah semuanya hancur berantakan. Aku harus pergi. Ada orang yang mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Siapa itu? Nilam? Nilam? Restu. Ya, suara itu
suara Restu. Rupanya dia tidak meninggalkan aku. Dia masih ada di rumah ini. Nilam, bukalah jendela kamarmu, Nilam. Nilam Cahya nampak ragu. Nilam Cahya masih berdiri tercengang memperhatikan jendela kamar itu. Tetapi akhirnya, perlahan-lahan Nilam Cahya melangkahkan kakinya menuju ke arah jendela kamar itu. Aku harus membuka jendela kamar ini. Aku akan melihat Restu. Rasanya ada kerinduan. Sudah lama aku tidak bertemu dengan dia. Nilam, bukalah jendela kamarmu ini, Nilam. Buka, Nilam. Nilam, apakah kau ada di situ? Kau sudah membuka jendela kamar itu? Kau pasti ada di muka jendela, Nilam. Nilam, kau lihat aku bukan? Aku Restu, Nilam. Aku datang menemuimu. Maafkan aku, Nilam. Aku terlalu lama membuatmu berpikir, khawatir tentang aku. Aku sengaja selama ini tidak menemuimu, Nilam. Aku tidak mau mengganggumu. Apalagi aku sudah tahu. Kalau kau sekarang sudah tidak mau bicara denganku, kau selalu diam membisu kepada orang lain pun. Kau tetap bersikap seperti itu. Sebenarnya aku mengkhawatirkan dirimu. Kau pergi terlalu lama. Aku mengira kau sudah pergi meninggalkan aku. Sampai aku memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Aku rindu sekali denganmu. Kau tidak tahu apa yang ada dalam dada ini. Aku rindu sekali. Tapi aku tidak sanggup. Rasanya saat ini aku tidak akan memperdulikan perkawinanku itu. Aku hanya ingin dekatmu, Restu. Rasanya aku ingin sekali memegang tanganmu, memeluk dirimu. Aku ingin bermimpi indah bersamamu. Lama sekali aku tidak lagi merasakan kehangatanmu, kemesraanmu. Aku ingin sekali kita berdua merenggut kemesraan itu. Bahagia sekali, indah. Nilam Cahya seolah telah kehilangan kesadarannya. Saat itu dia merasa bahwa dia adalah Nilam Cahya yang dulu pernah memadu kasih. Dan tanpa sadar, perlahan-lahan tangan Nilam Cahya memegang tangan Restu Singgi. Nilam, tanganmu memegang tanganku. Aku terharu. Aku tidak tahu lagi. Entah sudah berapa lama aku tidak pernah menemui kelembutan. Sentuhan tangan, seolah-olah harapan akan mencapai rembulan, akan bisa timbul kembali, Nilam. Aku sadar, aku mengerti. Apa arti kau menyentuh tanganku? Aku tahu, semua ini adalah pertanda perpisahan kita. Karena malam ini adalah malam terakhir untuk kita bisa seperti begini. Aku tahu, mulai besok kau akan menjadi milik orang lain. Kau akan selamanya tidak akan bertemu denganku lagi, Nilam. Aku selalu berdoa untukmu, agar kau selalu bahagia bersama Kakang Jaya. Restu, kau tidak tahu perasaanku saat ini. Bahwa aku saat ini sedang merindukanmu. Kenapa kau berkata begitu? Kenapa kau katakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganku kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Sayangnya, aku sudah bersumpah tidak akan berbicara pada siapapun. Aku tahu kau butuh bercakap-cakap denganku, tapi aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Jangan kau rebut lagi perasaanku, Nilam. Kau kini bukan lagi milikku. Kau akan menjadi istri Kakang Jahil. Jagalah semua ini. Aku mengerti. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Kau harus berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik. Nilam, besok malam adalah hari bahagiamu, hari perkawinanmu. Dan itu berarti kau sudah tahu diriku. Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Jangan kau pikirkan aku. Aku akan pergi. Percayalah, aku akan tetap menjagamu. Aku pasti akan kembali menemuimu. Kenapa kau tidak berhenti bicara begitu? Kenapa terus berkata seperti itu, Restu? Aku tidak sanggup mendengar kata-kata. Aku tidak sanggup. Nilam, rasanya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kita sudah sama-sama mengerti. Kau harus siap menghadapi segala yang akan terjadi denganmu. Kau harus menerimanya. Semoga kau bisa bahagia. Semoga kau bisa melupakan kepedihan. Aku akan bahagia sekali. Kalau saja aku besok malam bisa menyaksikan perkawinanmu, tentunya lebih bahagia. Sudahlah, Nilam. Malam sudah semakin larut.
harus pergi. Kau butuh istirahat untuk persiapan besok. Besok malam kau akan menghadapi tamu undangan yang sangat banyak sekali. Besok malam kau akan menghadapi hari yang belum pernah sepanjang hidupmu kau temukan. Istirahatlah. Aku harus pergi. Tutuplah jendela kamarmu. Dengan rasa berat, Restu Singgi melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Ada perasaan tidak rela untuk berpisah dengan Nilam Cahya. Tetapi dia sadar bahwa Nilam Cahya bukan lagi miliknya. Setelah menempuh perjalanan jauh, Restu Singgi akhirnya tiba kembali di tempatnya. Tempat di mana terdapat Nenek Songkon dan Widari. Restu, dari mana kau? Kaukah Widari? Iya, aku khawatir sekali, Restu. Karena aku lihat kau tidak ada di kamar ini ketika aku terjaga dari tidurku. Nampaknya kau baru pergi jauh. Iya, aku baru saja menemui Nilam. Kau datang menemui Nilam? Bagaimana kabarnya dia? Restu, kau nekat seperti aku. Malam-malam begini kau menemui Nilam. Apa kau tidak merasa khawatir kalau diketahui Kakang Jahil? Kenapa harus takut dengan Kakang Jahil? Aku rasanya tidak sanggup menceritakan pada Nilam tentang niat jahat Kakang Jahil padaku. Aku tidak menceritakan pada Nilam kalau Kakang Jahil telah berniat jahat membunuhku. Seharusnya kau ceritakan terus terang akan niat jahat Kakang Jahil itu. Biar Nilam tahu, Restu. Aku masih memiliki perasaan dan rasanya aku memang tidak bisa menceritakannya. Sudah terlalu banyak beban pikiran yang sedang dia alami. Aku tidak mau menambahnya lagi. Kasihan Nilam. Dia sendiri rasanya berat untuk melepaskan kepergianku. Tapi aku memang harus pergi. Kami memang harus berpisah. Bagaimana bisa begitu, Restu? Bukankah besok malam adalah hari perkawinan mereka, Restu? Kau harus hadir. Kau harus menyaksikannya. Restu, memangnya kau mau pergi kemana? Satupun tidak ada orang yang akan tahu kemana aku pergi. Aku memang harus pergi. Besok pagi-pagi sekali. Aku harus pergi jauh dari desa ini. Aku harap Widari tenang-tenang saja bersama Nenek Songkon di sini. Restu, kenapa kau harus pergi? Rasanya tidak enak jika kau tidak ada. Kasihan Nilam. Siapa yang akan mendampingi dia pada hari perkawinannya besok? Kau adalah orang yang diharapkan untuk menemaninya. Kalau aku, itu rasanya tidak mungkin, Restu. Walau bagaimana, aku tidak melihat perkawinan itu. Nilam tidak akan apa-apa. Percayalah. Maaf Widari, aku ingin istirahat. Malam semakin beranjak dan sebelum matahari muncul, Restu Singgi sudah bangun dari tidurnya. Dia kemudian pergi dari tempat itu tanpa ada seorang pun yang melihatnya. Hari sudah pagi dan cuaca sangat cerah. Pagi itu Jaya Singgi kelihatan sedang sibuk. Dia tengah mempersiapkan sarapan pagi dan kemudian membawanya ke kamar Nilam Cahya. Nilam, rupanya kau sudah bangun. Maafkan, aku sendiri yang membuka pintu kamarnya. Karena tadi aku pikir kau masih tidur. Aku hanya ingin mengantarkan bubur hangat untukmu. Ini, Bukadir sengaja membuatkan bubur hangat manis untukmu. Ayo, santaplah. Untuk masih hangat. Aku letakkan saja di tempat tidurmu ya. Silakan. Nilam, sudah waktunya kau tidak lagi membisu seperti begitu. Aku ingin pagi cerah begini. Kau pun ikut cerah. Aku tidak suka kau akan tetap murung dan membisu begitu. Aku mohon kau bisa mengerti. Seharusnya hari ini kau bahagia. Karena malam nanti kita akan duduk bersanding sebagai pengantin. Aku tidak inginkan kau bersikap begitu. Jika nanti malam kau menerima tamu-tamu undangan, aku ingin kau keluar dari kamarmu, melihat segala persiapan kita untuk nanti malam. Bukadir sedang sibuknya dengan beberapa orang penduduk dapur. Seharusnya kau malu, Nilam. Kini di rumah ini sedang disibuki oleh orang-orang. Cobalah kau lihat ke depan. Kenapa kau terus saja bersikap diam begitu? Sejak semula persiapan perkawinan kita, sampai undangan disebar secara besar-besaran, dan hingga persiapan hari ini, hari terakhir, dan nanti malam tidak ada waktu lagi. Aku dan Bukadir sudah terlalu banyak mengalah, sudah terlalu sangat mengerti tentang sikapmu. Semua itu karena hanya menjaga agar kau tidak tersinggung. Tapi sekarang aku mohon, kau mau memenuhi keinginanku. Aku ingin kau bahagia. Tidakkah kau merasa senang bahwa nanti malam adalah hari perkawinan kita? Aku sebenarnya tidak ingin memaksamu, tapi aku bingung jika aku harus terus-menerus menghadapi sikapmu yang begitu. Aku harus bagaimana denganmu? Aku tidak ingin terlalu kasar denganmu. Tapi kalau suasananya begini terus-menerus, kau seolah memaksaku untuk berbuat kasar. Sedikit-sedikit aku tidak akan bicara. Aku akan tetap seperti yang kau lihat saat ini. Aku tetap tidak bahagia.
Aku tidak mau tahu dengan segala persiapan. Semua ini hanya kepalsuan. Semua yang akan dilaksanakan hanya kebohongan. Segala kejujuranku sudah hilang. Semua hanya keterpaksaan. Kau boleh bahagia. Kau bisa senang. Karena kau hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kau tidak sadar. Kalau ada orang yang sangat menderita karena kau. Juga karena aku. Dia adikku sendiri. Nilam, kau menangis, kau sedih. Maafkanlah kalau kata-kataku telah menyinggung perasaanmu. Apakah aku terlalu kasar? Maafkan aku, Nilam. Seharusnya kau tidak menangis seperti ini. Tetaplah keluar. Apa kau tidak mengerti kebahagiaan yang akan kita raih? Kau rasakan. Kau saksikan sendiri perutmu yang sedang mengandung. Anak kita akan lahir. Buatlah dia bahagia nantinya. Masanya harus bahagia. Bagaimana kalau kau tetap bersikap begitu terus? Apa yang akan kita lihat pada anak kita yang akan lahir nantinya? Sikapnya akan sama seperti ini. Jaya Singgih menarik nafasnya dalam-dalam. Sudah tidak ada lagi kemampuannya. Dia menundukkan kepala. Kelihatan sekali rasa penyesalan yang dalam. Jaya Singgih kemudian melangkah keluar dan mengendap di balik pintu kamar. Kenapa kau murung? Kau nampaknya sedang kecewa. Aku lihat kau baru keluar dari kamar Nilam. Kau kenapa, Jaya Singgih? Ya, saya sudah tidak sanggup lagi, Bu. Kenapa? Pembicaraanmu membuat aku jadi khawatir. Ada apa dengan Nilam? Aku khawatir dia akan berubah pikirannya. Kau harus sadar, kau harus ingat bahwa nanti malam adalah hari bahagia kalian. Bagaimana jika semua rencana itu jadi berantakan? Karena Nilam berubah pikirannya. Kau, aku lihat nampak kecewa sekali setelah keluar dari kamar Nilam. Bu Kadir, apa yang harus saya ceritakan pada Bu Kadir? Segalanya penuh kejengkelan saja. Segalanya bosan ibu mendengarnya. Aku tidak apa-apa. Nilam pun tidak apa-apa. Aku hanya kecewa sekali. Karena sampai hari ini, Nilam tidak juga merubah sikapnya yang murung dan bisu itu. Nilam masih saja belum mau bicara. Sedikit pun saja, aku ingin mendengar kata-kata keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin itu bisa dia lakukan? Kalau sampai pada malam nanti, bagaimana mungkin dia harus terus begitu jika menghadapi banyak tangan-tangan? Dia sengaja sekali sepertinya. Dia ingin siksa saya dengan sikapnya begitu. Dia ingin membuat hatiku sakit. Aku tahu itu. Semua orang membuatnya bingung dan heran. Semuanya diminta untuk mengerti dia. Dia akan menjadi lebih kejam. Kau harus banyak mengerti dia. Kau harus bisa mengerti. Kau harus sadari. Dia calon istrimu. Dia calon ibu dari anakmu yang akan lahir. Apakah memang harus begitu? Usahakan bisa. Dengan cara memaksa pada kebenaran sikapku yang memang bertolak belakang dan tidak suka dengan sikap yang dia tunjukkan padaku. Kau harus bisa. Aku sudah berusaha untuk bisa. Tapi kau belum mendalami arti sikapnya begitu. Jelas-jelas Nilam tidak lebih sebuah patung yang tolong. Jaya Singgih. Aku mengerti keinginan ibu. Tapi jangan paksa aku. Aku menghargai kebaikan yang sudah Bu Kadir berikan padaku. Jangan ibu mementingkan keinginan ibu sendiri. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Boleh memuji aku, memaki aku, mengutuk aku. Tapi bukan begitu caranya. Aku benar-benar tolol. Aku merasa telah kehilangan sikapku sebagai laki-laki. Nilam terlalu sombong. Aku sadar. Aku memang sangat mencintai dia. Aku tidak mau kehilangan dia. Tapi apakah dia terus akan menipu dirinya dengan bersikap begitu? Mestinya dia bicara terus terang. Apa yang dia mau dari aku? Aku mohon, kau bisa meredakan pikirannya. Jangan sampai Nilam menjadi berubah pikirannya. Dia bisa lari. Dia bisa menghancurkan rencana perkawinannya. Kasihanilah aku. Aku malu pada penduduk. Mereka sudah aku undang secara hormat dan besar-besaran. Bagaimana kalau semuanya berantakan? Jangan turuti emosimu. Mengertilah sedikit tentang dia. Aku tahu kau tersiksa, tapi buatlah agar dia menyenangimu. Usahakan bisa begitu. Aku akan bersikap diam juga. Itu yang terbaik. Itu namanya memperkeruh keadaan. Nilam malah akan semakin bersikap lain nantinya. Jangan dulu ambil tindakan. Kalau kau sudah sah jadi suaminya, kau boleh mengambil sikap. Itu jalan terakhir, Bu. Pikiran-pikiranmu sudah dangkal, Jaya Singgih. Lalu aku harus berbuat apa? Cari yang terbaik. Ibu yang lebih tahu. Kau pun tahu sebenarnya. Bersikaplah apa adanya.
sebagaimana kau sering menghadapi dia. Jangan membuatnya tidak suka. Kau harus menjaga agar dia tidak tersinggung. Bukan dia terlalu condong pada Nilam. Ibu malah menyudutkan aku. Apakah ibu tidak merasa dengan sikapnya itu? Siapapun akan bisa habis kesabaran kalau terus-menerus dihadapi begitu. Mengertilah sedikit, Bu. Sudahlah, aku masih sibuk di belakang. Orang-orang pasti menunggu aku. Hentikan dulu emosimu. Aku tinggal dulu, ya? Terlalu jauh rasanya jika aku harus tetap bersabar. Batas waktunya sudah habis. Aku tidak bisa lagi mengumurkan hatiku. Aku tidak bisa menerima sikap dia. Tentu saja aku tidak sabar kalau nanti malam adalah hari perkawinanku dengan dia. Entah apa jadinya. Widari, Nenek Songkong sudah bangun. Nenek sudah bisa bergerak dan duduk. Nenek pagi ini kelihatan segar sekali. Apakah rasanya sudah enakan, Nek? Iya, badan Nenek rasanya sudah segar sekali dan tidak panas lagi. Rupanya ramuan obat daun-daun yang diberikan Restu Singgi itu cukup ampuh mengobati penyakit panas Nenek. Daun dadap yang dia berikan memang cocok untuk mengobati panas badan. Nenek kini sudah tidak panas lagi. Tapi, mana dia Restu Singgi? Kenapa Nenek tidak melihat dia? Dia sudah pergi meninggalkan kita, Nek. Pergi meninggalkan kita? Benarkah begitu? Iya, dia pergi tanpa diketahui kita. Barangkali dia pergi pada saat kita masih tertidur pulas. Kasihan Restu, entah mau kemana dia. Dia telah merahasiakannya pada saya, Nek. Kasihan sekali Restu, Nek. Nampaknya dia pergi karena mempunyai persoalan pada kekasihnya itu. Tapi entahlah, dia hanya mengatakan kalau kepergiannya siapapun tidak boleh ada yang tahu. Kenapa bisa begitu? Tapi barangkali dia memang sedang ada masalah. Bukankah kekasihnya kau katakan akan kawin dengan suamimu itu? Itulah yang sangat aku sesalkan sekali. Aku juga tidak mengerti semua itu terjadi. Restu, aku doakan agar kau tidak mengalami kejadian apa-apa. Restu Singgi tengah bergerak melangkah memasuki hutan kecil. Pemuda bertopeng harimau itu kelihatannya sudah agak lelah. Dia sudah sangat jauh berjalan. Nampaknya hari sudah terang. Apakah matahari memang sudah muncul? Iya, badanku sudah terasa hangat. Tapi aku sudah berada di langit sekarang. Rasanya aku sudah sangat jauh sekali berjalan. Aku sudah lelah. Sebaiknya aku istirahat dulu. Lelah sekali perasaanku. Aku sudah berjalan jauh keluar desa Ninggarjati. Iya, kukira aku memang sudah keluar desa. Aku haus dan lapar. Aku harus menahannya. Sepertinya di tempat yang sulit mendapatkan air dan makanan. Rasa haus dan lapar menyerang Restu Singgi. Tetapi dia berusaha menahannya. Hingga akhirnya dia tertidur pulas. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan seorang gadis muda yang cantik. Segalanya mirip dengan Nilam Cahya. Gadis mengenakan gaun biru yang indah. Dan dalam mimpinya itu, Restu Singgi bertemu gadis itu dalam sebuah taman bunga. Siapa kau, anak muda? Namaku Restu Singgi. Kau siapa? Aku Arnon. Kenapa wajahmu kau sembunyikan di balik topeng harimau itu? Bukankah wajahmu begitu tampan? Kau gagah sekali. Kenapa harus kau sembunyikan wajahmu itu? Bukanlah topeng harimau penutup wajahmu itu. Aku ingin sekali melihat wajahmu yang sangat tampan itu. Tidak. Kau pasti akan menyesal melihat wajahku. Aku tidak tampan seperti yang kau duga. Aku cacat. Aku buta. Tidak. Kau tidak cacat. Dan kau tidak buta. Bukanlah topeng harimau itu. Ayo. Biarlah. Aku yang akan menentukannya. Tidak. Jangan, Arnon. Kau akan kecewa. Kau akan menyesal saja melihat wajahku. Tidak. Kau malah yang salah mempunyai pikiran begitu. Apa kau memang tidak tahu kalau wajahmu tampan
Biarlah, biar aku buka topeng itu. Kau telah membuka topeng harimau. Kembalikan topengku itu padaku. Harnum, kembalikan padaku. Kau tidak perlu lagi memakai topeng ini. Coba, kau raba wajahmu sendiri. Benar kan apa yang aku katakan? Kau sangat tampan dan tidak buta. Wajahmu putih bersih. Hidungmu mancung dan mungil. Sama seperti hidungku. Aku bisa melihat. Aku tidak buta. Wajahku tidak cacat. Aku tidak apa-apa. Aneh. Harnum, kau rupanya gadis yang sangat cantik. Wajahmu mirip sekali dengan Nilam Cahya. Siapa itu Nilam Cahya? Dulu dia kekasih. Tapi sekarang dia sudah menjadi istri kakakku, Kakang Jail Singgi. Kenapa bisa begitu, Restu? Sepertinya kau sedang mengalami penderitaan yang berat. Kau benar, Arno. Tapi segala penderitaan itu berusaha aku buang jauh-jauh. Aku ingin selalu bahagia. Aku kini tinggal sendiri. Nilam sudah menjadi milik orang lain. Kenapa kau katakan kini kau hanya sendiri? Bukankah kau kini bersamaku? Aku mau menemanimu terus. Benarkah begitu, Arno? Apa maksudmu? Kalau kau mau aku temani, kau pun harus berjanji padaku. Janji apa? Katakanlah, Arno. Kau harus menolongku. Menolongmu? Menolong apa? Katakanlah. Aku tidak mengerti maksudmu. Apa yang harus aku tolong untuk? Aku akan berusaha. Tapi, benarkah kau mau jadi teman? Baiklah. Tapi tidak aku katakan sekarang. Jika kau benar-benar ingin menolongku, datanglah ke sebuah perkampungan kecil. Desa itu bernama Desa Manuk Lagoa. Desa Manuk Lagoa? Iya. Iya, rasanya aku pernah mendengar nama desa itu. Datanglah ke desa itu. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu. Hanya kaulah yang bisa menolongku. Aku menunggu. Arno! Aku telah bermimpi. Aneh. Mimpiku sangat aneh sekali. Aku berkenalan dengan seorang gadis cantik. Dia masih muda belia. Segalanya mirip sekali dengan Nilam. Aneh. Dan dalam mimpi, wajahku tidak cacat. Aku tidak buta. Arno. Dia menyuruhku datang ke desa. Desa Manuk Lagoa. Iya, Desa Manuk Lagoa. Aku diminta untuk menolong dia. Dia bilang, hanya akulah orang yang bisa menolong dia. Apa maksud semua mimpiku itu? Memang aneh. Rasanya seperti kenyataan mimpiku itu. Restu Singgih benar-benar yakin kalau mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Sementara itu di rumah Bukadir, nampak kesibukan orang-orang desa yang sedang membantu persiapan pesta perkawinan Jail Singgi dan Nilam Cahya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dengan rapi. Sementara Bukadir sendiri sibuk mengatur wanita-wanita desa menyiapkan berbagai macam makanan dan buah-buahan. Sementara di ruangan tengah, Jail Singgih memerintahkan beberapa orang laki-laki yang membantu di rumah itu. Kalian berdua, buang karung sampah itu ke belakang rumah. Ayo, angkat karung-karung itu. Baik, Den. Ayo kita angkat karung-karung sampah itu ke belakang rumah. Iya, ayo. Kedua laki-laki itu kemudian mengangkat karung-karung sampah. Mereka kemudian membawanya ke belakang rumah. Tetapi setelah mereka tiba di sana, mereka kebingungan. Gimana karung-karung ini akan kita taruh? Kalau kita taruh di sini, kita bisa kena marah Bukadir. Tempat ini bersih dan rapi. Itu ada kepala kita. Tapi pintu gudang itu tertutup rapat. Bagaimana kalau karung-karung ini kita buang di belakang gudang saja? Kukira itu lebih baik. Sepertinya gudang itu gudang tua. Iya, Mungkin gudang itu sudah tidak dipakai oleh Bukadir. Ayo kita ke belakang gudang itu, ayo. Iya. Mereka kemudian menuju ke belakang gudang itu. Setelah mereka tiba di sana, mereka melihat ada beberapa tumpukan karung berserakan di tempat itu. Kita taruh di sini saja karung-karung ini. Jangan di sini. Kita tumpukan saja dengan karung-karung yang ada di depan itu. Ayolah kita bawa ke sana. Sudah, di sini saja.
Ayo, turunkan barang-barang itu. Karung-karung itu turunkan. Ayo. Apakah hidungmu mencium bau bangkai di tempat ini? Hidungku mencium bau bangkai yang sudah busuk sekali. Oh, mual sekali. Aku juga mencium bau bangkai sekali. Lihat di tumpukan karung itu. Tumpukan karung itu banyak dihinggapi lalat, cacing dan belatung. Sepertinya tempat itu ada bangkai. Lihat di tumpukan karung-karung itu. Bukankah itu kepala manusia? Kepala manusia. Dua orang laki-laki yang membantu di rumah Bu Kadir itu menjadi terkejut. Setelah mencium bau busuk di belakang gudang, keduanya telah melihat kepala manusia yang sudah menjadi bangkai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bangkai kepala siapakah yang ada di tumpukan karung sampah itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.